Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menyusun proyek rangkaian sensor suhu DHT11 berbasis ESP32S dengan output IoT yaitu pada Telegram, WhatsApp, web, dan Blink. So langsung saja kita mulai videonya. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aska Mujadid dari Prodi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia dari Institut Teknologi 10 November. Halo teman saya Dimas Yuda Bagus Indiarto dari Prodi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia dari Institut Teknologi 10 November. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk proyek berjudul Sensor Suhu DHT11 berbasis ESP32 dengan output IoT. Ini sebagai komponen utama yaitu ESP32 atau microcontroller. Selanjutnya ada dua buah lampu LED yang berfungsi untuk mengidentifikasi suhu normal dan suhu panas. Dan yang terakhir ada DHT11 yang berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan tersebut. Selanjutnya komponen yang kita gunakan adalah resistor yang 220 ohm, terus breadboard sebagai sebagai tempat rangkaian, dan ini kabel jumper mel-mel sebagai konektor. Perkenalkan, nama saya Grisa Anindita dari jurusan Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia, Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Jidiana Auramazia dari jurusan Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia, Institut Teknologi 10 November. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan rangkaian yang akan kita pakai untuk IoT. Pertama-tama kita pasang ESP32 pada bagian tengah papan. Kemudian kita pasang juga sensor suhu DHT11 pada bagian tengah papan juga. Kemudian kita ambil kabel berwarna hitam untuk bagian GND. Kita pasang pada bagian GND dan juga pada bagian arus negatif. Selanjutnya kita pasang kabel merah pada bagian D4 kepada sensor suhu DHT11 pada bagian data. Kemudian kita pasang kabel warna coklat kepada GND pada sensor suhu. Selanjutnya pada bagian negatif pada papan. Oke, selanjutnya kita pasang kabel warna putih pada bagian 3 volt yang ada di papan dengan bagian sensor suhu bagian tengah yaitu VCC. Setelah itu kita pasang resistor. Kita pasang resistor pada bagian D18 dan bagian tengah papan. Setelah itu kita pasang resistor kedua pada bagian D19 dan tengah papan juga. Setelah itu kita pasang lampu yang kita pakai, yang lebih pendeknya ada di bagian GND dan yang panjangnya ada di bagian resistor. Lampu yang hijaunya juga kita pasang seperti yang merah, yang pendeknya di GND dan yang panjangnya di resistor. Oke. Perkenalkan, nama saya Bimo Caksono dari Prodi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia ITS. Saya Ahmad Hikami dari Prodi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia ITS. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang kode yang kami gunakan dalam membuat proyek ini menggunakan software Arduino IDE. Berikut adalah penjelasan. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah untuk membuat sensor suhu dari DHT11 dan ESP32 dengan sistem IoT, yaitu mendownload software dari Arduino IDE dengan versi 2.2.2.1. Selanjutnya kita langsung buka saja Arduino IDE-nya, lalu
Tampilan awalnya adalah seperti output yang kami gunakan. Output yang kami gunakan pada sensor kali ini adalah yang pertama ada Blink, yang kedua ada web server, lalu yang ketiga ada Telegram, dan keempat ada WhatsApp. Selanjutnya, setelah membuat akun dari Blink, lalu kita masuk ke Blink, ke device info, dan ini merupakan define dari Blink yang harus dimasukkan ke dalam Arduino IDE yang bentuknya seperti ini. Yang pertama adalah define Blink template ID, merupakan ID template Blink. Lalu yang kedua ada define Blink template name, yaitu nama template dari Blinknya. Lalu yang ketiga ada define Blink out token, atau yaitu token dari Blink. Lalu yang keempat adalah define Blink print serial. Ini merupakan print yang terdapat dalam serial monitor Arduino IDE. Lalu selanjutnya adalah include dari Wi-Fi H. Terus include dari Ting ESP.H. Bisa di-download dari sini. Dicari Ting ESP. Ting ESP dapat di-download di Library Manager. Ini merupakan Ting ESP dengan versi 1.3.0 yang harus dimasukkan ke dalam Arduino IDE. Lalu ada Adafruit sensor .H dan DHT.H, bisa di-download di library. Nah, yang ini DHT Sensor Library by Adafruit dengan versi 1.4.6. Selanjutnya ini adalah char out dan isinya adalah token dari Blink tadi. Lalu di bawahnya ada char SSID atau ID dari WiFi yang harus disambungkan ke ISP-nya, dan ini char pass merupakan password dari WiFi untuk yang disambungkan ke ISP-nya. Lalu di bawahnya ada define DHT type DHT11 dan define DHT pin 4. Lalu in LED 1 dan LED 2 merupakan kode untuk menyalakan LED yang tersambung pada ESP32. Lalu selanjutnya ada define bot token. Ini merupakan token dari bot Telegram. Lalu di bawah ini adalah define chat ID, merupakan ID dari bot Telegram yang telah dibuat. Selanjutnya ini merupakan kode dari WhatsApp yang dibuat melalui akun Ting ESP32. Lalu ini diisi dengan username dari Ting ESP32. Ini adalah project name dari Ting ESP32 dan ini adalah project device dari Ting ESP32 yang akan ditemukan ketika kita membuat akun Ting ESP32. Selanjutnya kode dari Blink. Untuk kode dari Blink sendiri ini merupakan template yang sudah ada. Lalu V ini merupakan yang ada virtual pin yang ada di template Blink yang akan menyambungkan kepada data dari humidity dan temperatur dengan V5 dan V6. Berikutnya yaitu kode untuk output web server. Di sini ada kode untuk membaca temperaturnya. Kemudian ada juga kode untuk membaca humidity atau kelembaban. Nah, berikutnya di sini ada kode dengan bahasa HTML. Di sini fungsinya adalah untuk memunculkan outputnya nanti di webnya. Selanjutnya ini ke void setup.
Ada serial begin dengan baud rate atau kecepatannya 9600 bit per second. Terus kode untuk LED ini untuk memulai pengujian dengan LED-nya. Ini untuk kode untuk output LED-nya. Kemudian yang ini kode untuk output WhatsApp, di mana kita mengatur WiFi yang dihubungkan ke ESP32. Ini username WiFi dan ini passwordnya. Kemudian ini kode yang digunakan untuk output melalui Telegram. Sampai sini. Lanjut, ini kode untuk output WhatsApp, di mana di sini ada kode untuk membaca temperatur dan kelembaban dalam Celsius, temperatur dalam Celsius dan Fahrenheit. Kemudian ke void loop. Di sini ada kode untuk menjalankan blinknya dan beserta timernya, juga kode untuk menjalankan ping ESP untuk output WhatsApp, juga untuk output Telegram. Di sini untuk output LED ada kode untuk membaca temperatur dan kelembaban, dan di sini ada if, di mana jika suhu dibaca lebih dari 35 derajat Celcius, maka LED 1 atau LED yang berwarna merah akan menyala dan sebaliknya. Dan kemudian ini ada serial print, di mana untuk memunculkan data-data kelembaban dan suhu serta indeks panas pada serial monitor di Arduino IDE. Selanjutnya adalah tahap uploading pada Arduino IDE dari kode yang telah kita susun tadi. Pertama-tama kita pencet dulu tombol upload, lalu kita tunggu compiling sketch. Agak lama bang. Setelah compiling sketch selesai dan pada tahap uploading dan connecting, pencet tombol boot yang ada pada ESP32. Lalu tampilnya akan seperti ini untuk memproses data dari uploading tadi. Setelah selesai dari uploading, tampilnya akan seperti ini, leaving hard resetting via RTS pin. Dan untuk melihat data yang keluar, kita pencet serial monitor. Lalu untuk outputnya kita pencet tombol IN yang ada pada ESP32 dan datanya akan keluar. Berikut ini merupakan hasil pembacaan yang bisa kita monitor melalui software Blink, di mana di sini kita bisa lihat kelembaban yang dibaca sebesar 84% dan temperaturnya saat ini 30 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah membuat akun bot Telegram dan telah ada di layar yaitu bot DHT11. Pertama-tama kita kirim terlebih dahulu yaitu /start, dan selanjutnya adalah temperatur atau humidity untuk mengetahui temperatur dan humidity melalui bot Telegram yang angkanya akan muncul seperti ini, yaitu status suhu 29 derajat Celcius atau status kelembaban 88 derajat RH. Kemudian untuk menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembaban melalui WhatsApp, kita perlu melakukan chat terhadap bot Twilio, di mana di sini kita harus ngechat dulu menggunakan kode yang diberikan. Setelah itu kita bisa mengetahui suhu atau kelembaban yang dibaca dengan mengetikkan temperatur atau humidity. Selanjutnya, setelah kita upload,
akan muncul kode IP pada serial monitor di Arduino IDE. Lalu kita copy IP-nya tadi dan kita masukkan ke Chrome atau Bing yang ada di laptop, dan akan muncul output seperti ini pada web tersebut dengan temperatur saat ini adalah 29,80 derajat Celcius dan kelembabannya adalah 85%. Ketika suhu dibaca di bawah 35 derajat Celcius, maka lampu LED berwarna hijau akan menyala seperti berikut. Jika suhu yang dibaca di atas 35 derajat Celcius, maka lampu LED yang menyala yang berwarna merah seperti berikut. Baik, perkenalkan nama saya Kalis Dik Abdullah dengan 3 NIM terakhir 052 dari Prodi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia atau yang biasa disingkat dengan SAIK dari Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT atau aplikasi atau bahkan web yang kami gunakan sebagai output dari sistem sensor suhu ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai output melalui WhatsApp dengan yang pertama kita menggunakan Ting ESP. Nah, di mana Ting ESP ini cari di Google, terus ketik Ting ESP. Nah, itu akan masuk seperti ini tampilannya. Terus kemudian kita masuk create account. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada akun, jadi saya login saja. Nah, kemudian di sini kita masuk dengan tampilan seperti ini. Terus kemudian kita ke project. Nah, di project nanti ini kita add new project. Nah, di sini kita masukkan nama projectnya, misal project Siat. Terus kemudian project device credentialnya usahakan beda supaya nanti di codingannya tidak bingung. Siat 1 2 3 4 misalkan. Terus kemudian submit. Project add successfully. Terus kemudian ini kita sudah masuk dalam projectnya. Terus kemudian ini link yang ada pada Ting ESP ini kita salin, yang dimana kita dapat gunakan kembali ketika di Twilio untuk membuat WhatsApp botnya. Nah, di sini setelah kita buat project Ting ESP ini, kita masuk ke Twilio. Nah, Twilio kita buat akun baru. Nah, di sini saya sudah masukkan nama terakhir, email, terus email, terus password juga sudah. Kita start. Di sini kita disuruh verify. Nah, di sini kita udah verifikasi email, terus kita masukkan nomor yang akan kita gunakan. +2 ya, terus number, kemudian send verification code, terus nanti akan ada verifikasi emailnya, kodenya di nomor yang diketik, submit. Nah, di sini kita langsung masuk pilihannya. Di sini kita isi on. Nah, terus kita get started. Oke, di sini kita confirm. Di sini kita masukkan, kita chat nomor ini, nomor yang tertera di sini melalui nomor WA yang tadi kita masukkan. Nah, di sini langsung saja nomor yang tadi kita dapatkan di aplikasi Twilio itu kita langsung chat. Di sini sebenarnya saya sudah pernah chat, jadi tapi untuk sebagai memperjelas saja, di sini ini adalah nomornya. Terus kita tekan sekali, terus kita chat.
terus masukkan kode yang ada di aplikasi Twilio tadi, yang join spasi buffalo strip image. Nah, di sini katanya URL set, berarti sudah tersetting. Nah, berarti ini aplikasi Twilio-nya sudah tersambung dengan aplikasi WA-nya kita. Selanjutnya tinggal dilanjutkan di codingannya atau di Arduino IDE-nya. Di sini dalam menghubungkan antara Arduino IDE atau codingan yang telah dilakukan tadi dengan bot yang ada di WA menggunakan aplikasi Twilio yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita masuk ke bagian phone numbers, di bagian try it out, terus ke send WhatsApp message. Nah, terus kita masuk ke sandbox settings. Nah, di sini ada dua kolom. Nah, pada kolom ini kita isi dengan ini URL yang kita gunakan pada ThinkESP, salin, terus kemudian di Twilio-nya kita paste di kolom yang pertama yang when a message comes in, terus kita save. Nah, memproses. Nah, di sini katakan kalau sudah terhubung. Jadi pada saat di WA yang telah kita cantumkan nomornya, yang telah kita chat nomornya yang ini, yang 8886 dengan awal kode join buffalo image, ketika kita masukkan temperatur, kita ketik temperatur, maka akan keluar hasil dari temperatur yang dikelola oleh sensor DAT11. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT Blink-nya untuk dihubungkan untuk mendapatkan hasil sensor suhu DHT11-nya. Nah, di sini kita masuk ke Blink, terus sign up. Di sini masukkan email, terus sign up. Terus kemudian confirm lewat email. Terus kemudian pada email tertera create account. Nah, kita pencet create account-nya dan buat create password, maksudnya buat passwordnya. Nah, terus setelah mengisi password disuruh buat nama. Di sini saya melanjutkannya melalui HP karena laptop sedang bermasalah. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tampilannya dan klik create new device. Masukkan nama template, siap. Nah, terus klik template yang telah kita buat tadi, klik tanda tambah dan masukkan nih gauge. Kenapa masukkan gauge? Karena kita ingin melihat kadar suhu yang selalu dapat berubah-ubah mengikuti keadaan real time. Dan karena pada sensor DHT11 ada dua skala yang diukur, yaitu suhu dan kelembaban, maka ada dua gauge. Nah, pada tiap-tiap gauge-nya kita masukkan data stream, yang dimana data stream ini menyesuaikan dengan Arduino IDE-nya, dimana ketika kita pilih virtual pin number 4, maka pada Arduino IDE kita juga masukkan virtual pin number 4 atau V4 seperti yang ditampilkan di sini. Terus kemudian kita masukkan nilai minimal dan nilai maksimalnya 80, nama, suhu, dan jangan lupa satuan dalam bentuk derajat Celcius. Oke, dan nah, terus pada gauge satunya kita masukkan data stream dengan virtual pin number 5, maksimal 100, nama, kelembaban, dan satuannya di sini persentase. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem IoT melalui Telegram. Nah, pertama-tama kita membuat bot terlebih dahulu di akun Telegram itu sendiri. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi Telegramnya, kemudian kita tekan
tombol search di kanan atas, terus cari bot father. Nah, yang ini, terus kemudian klik mulai. Nah, kemudian setelah ada respon, kita pilih yang new bot. Jadi kita tulis pesan /new bot, kirim. Terus kemudian akan ada pesan lagi untuk menuliskan nama bot. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui ID yang kita gunakan di Telegram ini. Caranya kita tekan tombol search, terus cari bot ID. Ini ID bot. Nah, yang ada tombol yang warna foto profilnya itu fingerprint. Terus mulai. Nah, setelah muncul responnya, kita tekan /get ID. Nah, akan keluar ID dari Telegram kita. Nah, ID ini juga akan kita masukkan ke Arduino IDE-nya untuk menampilkan suhu pada bot yang kita buat tadi. Sekian dari video kami, mohon maaf bila kami ada kesalahan kata. Saya Mildanisha Syakira dari Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia ITS mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.